Anda kembali di Newsroom pemirsa. Istana buka suara terkait ex-marinir TNI AL Satria Arta Kumbara yang meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan untuk kembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kini pemerintah Indonesia tengah mencari solusi terbaik bagi Satria yang telah menjadi tentara bayaran Rusia. Sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan koordinasi intensif yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi hingga Kementerian Hukum dan HAM. Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Sedang kita koordinasikan dengan seluruh jajaran baik Kemenlu, kemudian di Kementerian Imigrasi, kemudian juga di Kementerian Hukum, termasuk kami juga berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Pemirsa, Satria Arta Kumbara, ex-marinir TNI AL yang kini menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang melawan Ukraina, ternyata dikenal sebagai pribadi supel aktif bersosialisasi. Curhatan Satria di medsos membuat teman masa kecilnya kaget dan prihatin. Beredarnya video Satria Arta Kumbara yang curhat meminta agar bisa dipulangkan ke Indonesia membuat kaget bangun teman kecil Satria Kumbara. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir di kawasan pertokoan di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini mengaku dekat dengan Satria karena selalu bersama sejak kecil. Menurut Bangun, Satria memiliki disiplin yang cukup kuat dan bercita-cita menjadi seorang tentara. Bangun tak mengetahui jika sahabat kecilnya itu kini menjadi tentara bayaran dan ikut terlibat dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Ia hanya berharap Satria bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya. Katanya sekarang jadi tentara bayaran di Ukraina. Terus Satria kecilnya itu seperti apa? Kalau Satria masa kecilnya enak sih, Mbak, mudah bergaul, supel, setia kawan. Gimana ya? Kalau dia sendiri juga baik sih. Kalau saya berharap itu semoga dia bisa pulang ke Indonesia. Entah setelah pulang itu mau apa, diapakan itu sama pihak sana. Yang penting dia bisa pulang ke Indonesia. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Satria Arta Kumbara merupakan mantan anggota Korps Marinir TNI AL dengan pangkat terakhir Serda. Satria tercatat melakukan desersi pada 13 Juni 2022 dan dipecat dari dinas militer pada 6 April 2023 melalui putusan pengadilan militer. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai divonis 3,5 tahun penjara, Hasto Kristianto masih menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Pergantian Hasto merupakan hak prerogatif Ketua Umum dan disampaikan melalui Kongres. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Hasto Kristianto meski ia telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku oleh pengadilan. Menurutnya, posisi Sekjen PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan diputuskan melalui Kongres yang rencananya digelar tahun ini untuk mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PDI Perjuangan akan dilakukan. Sampai sekarang masih tetap sebagai Sekjen, ya, dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil Kongres. Kapan hasil Kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja. Yang penting itu tahun 2025 dan menurut anggaran dasar rumah tangga, jadwal Kongres yang menentukan adalah Ketua Umum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis Hakim membantah ada tekanan politik dalam menangani perkara tersebut.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai ada politisasi hukum dalam vonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. PDIP juga meminta KPK untuk menangkap Harun Masiku, jangan Hasto yang dikorbankan. Putusan hakim ya hanya mengandalkan kepada WA. Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Ya, kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Nah, inilah praktek dari politisasi hukum. Selalu disampaikan oleh Bu Ketua Umum bahwa kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka janganlah jadikan kekuasaan itu untuk ya menghukum, mengkriminalisasi sosok-sosok atau orang-orang yang berbeda dengan penguasa.